Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu keempat masih dengan tema bulanan kita firman Allah penuh anugerah. Dan di dalam minggu yang berjalan ini kita diajak kembali dengan tema, subtemanya yaitu membaca, merenung, dan melakukan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, selangkah lagi bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Namun Musa sang pemimpin bangsa Israel, ia telah berada di penghujung hidupnya. Sehingga pada usia yang ke-120 tahun dia memanggil Yosua bin Nun untuk memberikan kekuatan kepadanya dan juga menunjuk dia agar supaya bisa mengantar bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kalau kita berbicara tentang Yosua, siapakah Yosua? Yosua adalah bin Nun yang dimana dipilih dan dipakai oleh Musa untuk menjadi abdinya dia. Namun ketika dia dipakai juga, dia juga diberikan tanggung jawab yang sangat besar untuk mampu membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tetapi dia juga dipilih untuk menjadi salah satu dari 12 pengintai. Teman-teman serekannya mengatakan bahwa untuk memasuki tanah Kanaan itu tidak mudah. Karena para pengawal-pengawal yang menjaga Kanaan itu adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang terlatih, orang-orang yang dapat melindungi benteng mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb katakan, sekalipun itu adalah bukti nyata, tetapi di sana ada kelimpahan susu dan madu. Di sana ada berkat Tuhan. Dan pasti ketika kita akan memasukinya, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Dan ternyata apa yang telah dialami oleh Yosua itu juga yang telah dilakukan Musa kepadanya. Aku memilih engkau, tetapi aku akan mempersiapkan engkau. Firman Allah dengan jelas di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, ketika Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ternyata ungkapan itu pun diulang kembali lewat firman Allah kepada Yosua di dalam ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-9. Sangat jelas dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu goyah, tidak perlu tawar hati, tidak perlu merasakan bahwa kita tidak akan pernah ada jalan, tidak akan pernah ada sesuatu yang dapat kita lalui. Kalau Allah yang berperkara, segala pintu yang tertutup akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Itu yang harus menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dan inilah juga firman Allah yang ingin disampaikan kepada Yosua. Apa yang engkau lihat di sana, setiap jejak kakimu itu akan menjadi tempat kediamanmu. Itu akan menjadi milik kepunyaanmu, asalkan sebagai anak-anak Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dan janganlah segala sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Persekutuan kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih oleh Allah, janji yang diberikan Allah kepada Yosua dan bangsa Israel
itu harus dilaksanakan. Itu harus dilakukan. Ada tindakan yang harus kita kerjakan. Namun untuk memperoleh apa yang Allah janjikan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menyukai akan firman Allah. Menjadikan firman Tuhan itu adalah pedoman yang utama di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Segala kekhawatiran jawabannya ada di dalam Alkitab. Sakit penyakit ada di dalam Alkitab. Pergumulan sebesar apapun jawabannya ada di dalam Alkitab. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu di sana juga dikatakan untuk memperoleh apa yang Tuhan kehendaki agar hidup kita akan berkelimpahan. Akulah roti hidup, akulah anggur hidup. Barang siapa memiliki Yesus, percaya kepadanya, dia tidak akan berkekurangan. Ternyata janji Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel lewat Yosua. Sebagai anak-anak Tuhan, mereka perkatakan di dalam ayatnya yang ke-16. Jawab mereka, jawab Yosua, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Dan bahkan ada satu perkataan bangsa Israel ucapkan, setiap tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Artinya siapa yang tidak mengikuti perintah Allah, siapa yang tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, siapa yang tidak mau melakukan apa yang Allah kehendaki, perintah demi perintah yang telah disampaikan kepada bangsa Israel, firman Tuhan jelas katakan kami siap untuk dihukum. Bahkan dihukum bukan hanya untuk dipenjarakan, tetapi di sini dikatakan dia akan dihukum mati. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, artinya bangsa Israel benar-benar memberi diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ketika mereka dipulihkan, mereka melihat keajaiban Allah yang sungguh luar biasa. Perjalanan mereka di padang gurun sungguh luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak cucu mereka, orang tua mereka tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan di tanah Kanaan. Tetapi cucu-cucu mereka yang menikmati susu dan madunya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, hari ini kita boleh berjerih lelah. Kita boleh mengais segala sesuatu, mengeluarkan segala peluk kita dengan air mata kita. Tetapi kita tahu setiap jerih lelah kita yang akan dituai adalah anak cucu kita. Kita mungkin hari ini tidak akan mendapatkan apa yang kita kehendaki, tetapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita melakukan untuk demi anak cucu kita, percaya dan yakin segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena kita memegang firman Allah, aku akan menyertai engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan menuntun engkau, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Oleh karena itu Allah ingin mengendaki kita agar supaya kita kuat di hadapan Allah. Kita tidak akan pernah patah hati, kita tidak akan pernah kecut, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang selalu melihat segala apa yang terjadi di depan adalah bagian proses untuk iman kita semakin bertumbuh. Bagaimana kita mau katakan kita adalah orang Kristen yang terus melihat kemuliaan nama Tuhan, tetapi iman kita hanya biasa-biasa saja. Kita hanya menyaksikan perbuatan tangan Tuhan lewat orang lain, tetapi kalau diri kita terjadi, kita katakan bisakah tidak ke? Tetapi kita harus katakan,
pasti bisa. Kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang, karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Bagaimana bangsa Israel mengecap segala kebaikan Tuhan, itu juga yang akan kita tuai ketika kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah, lewat subtema di hari ini, membaca, merenungkan, dan melakukan. Kita bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Hari ini saya mendengar apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari mimbar-mimbar pemberitaan atau dari setiap media sosial yang dimana kita bisa mendengar firman Tuhan. Tetapi kalau kita hanya mendengar, mungkin merenung, tetapi melakukan mungkin berat. Mari kita introspeksi diri. Apa yang salah di dalam diri kita? Apakah dosa diri kita menghambat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Atau lain sebagainya? Tetapi mari kita izinkan Roh Kudus untuk membarui hidup kita. Kita buat hidup kita semakin diberkati. Bukan hanya orang lain kita lihat mereka diberkati, tetapi kita juga akan merasakan berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, firman yang telah diberikan di dalam kehidupan kita, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 di sana dikatakan, segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar dan bahkan untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah firman. Siap atau tidak siap ketika firman itu harus mengajarkan kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk mendidik kita supaya kita menjadi orang yang benar. Kita harus siap karena kita ingin mau diubahkan. Orang yang mau diubahkan berarti mau ingin diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membarui hidup kita. Jangan pernah kita menahan segala sesuatu, tetapi biarlah Tuhan berproses di dalam hidup kita. Proses mungkin bisa singkat, mungkin bisa panjang, bahkan bertahun-tahun. Tetapi orang yang selalu setia menanti-nantikan Tuhan, dia akan menuai kebaikan. Tidak usah kita mau mengatakan kapan dan tiba waktunya, tapi mari kita lakukan itu dengan sukacita. Persekutuan kehidupan keluarga Tuhan yang diberkati dan dikasih Tuhan. Janji Allah kepada bangsa Israel sungguh luar biasa. Bahkan ketika dia memilih Yosua untuk mengantarkan mereka menuju tanah Kanaan, janjinya tidak pernah main-main. Janjinya bukan karena dia katakan hari ini saya berjanji besok kau jalan sendiri. Tidak. Janjinya sungguh luar biasa. Bahkan komitmen yang lahir dari kehidupan mereka, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yosua. Karena mereka tahu apa yang telah disampaikan Allah kepada Musa itu juga akan berlaku bagi Yosua. Dan itulah yang mereka terima sebagai anak-anak Tuhan. Kehidupan keluarga yang diberkati dan dikasih oleh Allah, marilah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh dikenyangkan dengan berbagai hal, tetapi mari kita belajar tentang firman Allah. Firman Allah memiliki segalanya, bahkan tidak akan pernah habis-habisnya. Justru malahan di dalam kehidupan kita baru satu pasal katong sopa malas baca. Karena terlihat sangat banyak dan susah untuk kita pahami. Tapi mari kita minta Roh Kudus. Satu ayat kalau Tuhan tunjukkan, dia akan berdampak banyak di dalam hidup kita. Dia akan memberikan kita ilham yang sungguh luar biasa untuk menerjemahkan dari kalimat demi kalimat atau kata demi kata, sehingga terjadilah suatu ungkapan yang menguatkan hidup kita. Marilah kita semakin hari mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Terlebih dengan keadaan kondisi yang saat ini kita alami. Kita mungkin saat ini mau datang ke gereja, katong takut, was-was kah? Katong merasa diri kita terancam. Tong mau datang ke gereja atau mau menyaksikan aksi-aksi yang ada di depan gereja kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, di sini juga firman Tuhan katakan jangan takut.
Jangan pernah kita gentar. Tugas kita sebagai orang yang percaya, mari kita berdoa. Mari kita bersepakat, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau kita hari ini meminta Tuhan pulihkan negeri kita ini, maka hari ini tidak ada yang mustahil. Semua bisa dipulihkan oleh Allah. Bangsa Israel juga pernah mengalami hal yang demikian. Seperti yang saya katakan, mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Hari ini dia percaya kepada Tuhan, besok dia menyangkal. Tetapi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Mereka terus dipulihkan, bahkan diberikan tempat negeri yang sungguh luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita juga adalah anak-anak Tuhan. Dan tentu apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel pun akan berlaku di dalam hidup kita. Mari kita bergumul. Kita meminta Allah untuk pulihkan negeri kita. Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini mereka sedang merancangkan aksi-aksi yang membuat diri kita terasa terancam. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, Tuhan memberikan mereka kelemah lembutan, kasih. Pasti demo-demo yang akan mereka rancangkan ini tidak akan berkepanjangan. Karena di situ ada kepentingan-kepentingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi tugas kita sebagai anak Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita meminta Tuhan agar supaya kita juga dijaga, keluarga kita juga dilindungi. Mereka juga tidak akan melakukan aksi-aksi yang lebih brutal lagi, tetapi kita juga akan merasakan kedamaian. Pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri pun, mereka bisa menjadi pemimpin yang bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, firman yang saat ini kita dengarkan ingin mau mengantarkan kepada kita agar supaya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab Allah Israel, Yesus yang kita sembah, Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Gumul yang kita gumuli, Dia akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.